Fanny, aku ingin kamu merayu tunanganku, Lukas. Baiklah, latihan tari hari ini sampai di sini saja. Kalian bisa pulang duluan. Lukas, bagaimana tarian hari ini? Cukup bagus. Saya yakin malam ini data siaran langsung pasti akan mencapai target. Lalu bagaimana kamu? Akan menghadiahi saya? Saya akan bicara dengan Ibu Santi untuk sebisa mungkin menaikkan gaji kamu. Tapi, saya ingin kamu sendiri yang menghadiahi saya. Sekretaris Fanny, mohon jaga sikapmu. Dia memang berbeda dari pria lain. Santi, jika kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Hari ini Fanny ini cukup tidak normal. Ini harus saya beritahukan kepada Santi. Tidak ada orang? Apakah dia di kamar tidur? Santi, saya tidak mengerti. Mengapa kamu bersikeras agar saya merayu Lukas? Saya tidak menyukai pria. Dia mendekati saya hanya karena kecantikan saya dan harta keluarga Warren. Tapi ibu saya sangat menyukainya. Saya hanya bisa menggunakan cara ini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Fanny. Aku ingin kamu merayu tunanganku, Lukas. Kita kan sahabat terbaik. Santi, ternyata di matamu saya adalah orang seperti itu. Tidak tinggal di rumah ini pun tidak masalah. Kondisi pasien saat ini masih belum membaik. Menurut saya, sebaiknya hentikan pengobatannya. Selama masih ada sedikit harapan, saya tidak akan menyerah. Dokter, mohon bantu saya menemukan solusinya. Baik, akan saya pertimbangkan rencana terapi lain. Terima kasih. Kakak ipar, kakakku sudah pergi. Apakah sekarang kau juga akan meninggalkanku? Tidak. Apapun biayanya, aku akan menyembuhkanmu. Bibi akan pulang dari liburnya beberapa hari lagi. Baiklah, nanti akan kuberitahu Sumi perihal perpisahan kita. Sekalian mengajukan resign padanya. Sekarang aku masih punya 200.000 rupiah, cukup untuk sementara. Tapi kakak ipar kapan ia akan sadar? Aku pun belum tahu. Tidak bisa. Aku harus cari kerja baru lagi. Capek sekali. Tolong pijat aku.
Aku juga sangat lelah. Lukas, aku memberimu kesempatan untuk berinteraksi intim denganku. Kau masih berani memasang muka masam padaku? Lukas, kalau malam ini kau tak memijat kakiku, jangan harap bisa tidur di sini. Halo, Lukas, lama tak bertemu. bagaimana kau dapat nomor teleponku? Gedung 4 Unit 7 1201 Shengtian International. Segeralah datang ke atas sandinya tanggal lahirku. Aku punya kejutan untukmu. Kenapa bengong saja? Kemarilah, bantu aku meregangkan otot. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dan juga nomor ponselku? Asal mau mengeluarkan uang, informasi apa yang tidak bisa didapatkan? Bukankah itu Tuan Lukas cara yang paling sering digunakan dulu? Nona Laras, berikan aku kesempatan, maukah berkencan malam ini? Sudah sering kukatakan, aku tidak ingin berkencan denganmu. Berkencanlah denganku. Lepaskan. Masih lumayan imut, tapi tidak apa-apa. Kemanapun kamu lari, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Maafkan aku. Aku ingin meminta maaf atas perbuatanku sebelumnya. Aku tidak terima. Bagaimana caranya agar kamu bisa menerima maafku? Kamu, jadilah sekretaris pribadiku. Apapun yang kusuruh, kamu harus melakukannya. Bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus membayarku. Gaji bulanan 200 juta rupiah. Besok, temani aku bertemu untuk sebuah kerjasama. Baik. Di mana lokasinya? KTV Mimi. Baik. Kebiasaanmu selama ini, tidak makan malam masih belum berubah ya? Kamu paling suka yang dibeli dari toko itu, isi perutmu dulu. Jangan kira kebaikan kecil seperti ini bisa menebus semua yang kamu lakukan padaku dulu. Bu Michelle, sangat sulit bertemu dengan Anda. Silakan. Bu Michelle, siapa ini? Dia sekretaris pribadi saya, Lukas. Silakan duduk dimanapun Anda suka. Baik. Bu Michelle, ini proposal desain perusahaan kami. Silakan Anda lihat dulu. Halo, saya sekretaris Pak Fendi, Bunga. Halo. Setelah pertemuan ini selesai, Sekretaris Lukas, bolehkah Anda mentraktir saya minum? Hari ini, saya mau minuman dingin loh. Jika sekretaris baik ingin minuman dingin, silakan langsung minta ke pelayan. Bu Michelle, soal harga yang Anda sebutkan, saya perlu berdiskusi dulu dengan ayah saya via telepon. Nanti akan saya beri jawabannya. Ulurkan tanganmu. Sangat kotor. Menjijikkan sekali. Kau merasa dirimu begitu menarik? Tidak.
Saat masih sekolah, begitu banyak gadis mengejarmu karena saat itu keluargamu kaya. Sekarang, perempuan tak tahu malu itu memburumu karena kau sekretarisku semata-mata bernilai guna? Aku tahu. Dan aku tidak ingin sama sekali berhubungan dengan mereka. Mau tak mau kau yang paling paham. Bukan, aku. Jika kau sungguh tak bisa menahannya, setelah kerjasama rampung, aku bisa mencarikan beberapa untukmu. Namun kini kau harus menjaga diri baik-baik. Nona Michelle, harga yang Anda ajukan tadi, ayah saya sudah menyetujuinya. Kita kini bisa menekan kontraknya. Baik. Nona Michelle, senang bermitra dengan Anda. Izinkan saya bersulang? Senang bermitra. Nona Michelle, Sekretaris Lukas. Hari ini, Sekretaris Lukas berperilaku lumayan baik. Jika kau mampu terus menjaga ini, aku mungkin mempertimbangkan mengizinkanmu selalu tetap di sisiku. Andaikan dahulu, mungkin aku akan tersentuh. Sayangnya semuanya telah berubah. Sesudah kulunasi utangku padamu, aku akan pergi untuk selamanya. Kau minum terlalu banyak. Aku akan membawamu ke tempat tidur. Beristirahatlah sejenak. Akan kuambilkan air madu. Michelle, hari ini ibu merapikan kamarmu dan menemukan album kuliahmu, foto-foto kebersamaan kalian. Di situ ada seorang pemuda yang tampak persis dengan pria yang merawat ibu di rumah sakit. Bu, siapa dia? Benar, dia. Pemuda yang cukup tampan. Lukas? Itu kau? Minumlah air ini. Sebelumnya, pernahkah pergi ke rumah sakit? Michelle bahkan tahu bahwa aku pernah ke rumah sakit mengurus ipar perempuan. Sepertinya dia sudah menyelidikiku sepenuhnya. Tampaknya, aku harus segera menyusun rencana untuk pergi. Jika tidak, setelah dia sepenuhnya menguasai keberadaanku, aku tak akan bisa kabur. Ya, Suapi aku minum. maafkan aku. Sampai kapan kau mengelap? Maafkan aku. Tiba-tiba aku teringat. Ada urusan lain, aku pamit dulu. Lukas, hari ini kau kemana? Kenapa pulang selarut ini? Biasanya kau tak seperti ini. Pergi kemana itu aku, bukan? Apa kau punya perempuan lain? Santi, kalau tak salah, dulu kau sendiri yang bilang, kita bertunangan hanya berdasarkan kesepakatan, dan tak ikut campur urusan satu sama lain. Sepertinya kemanapun aku pergi tak perlu kulaporkan padamu, kan? Berani sekali kau bicara padaku dengan nada begitu? Tak percaya aku bisa langsung membatalkan perjanjian ini? Terserah. Lukas, jangan sampai kau menyesal. Jika tidak, nanti, meski kau memohon padaku, aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Kau. Cepatlah, aku tak sabar. Sangat nyaman. Kamu luar biasa. Kan sudah kubilang, bisakah kau jangan keluarkan suara seperti ini? Kesannya seperti kita berdua melakukan sesuatu yang sungguh tak pantas dilihat begitu. Rumahku ini sangat kedap suara. Walau melakukan sesuatu yang tak pantas, di luar juga tak akan terdengar suara sedikit pun. Teknik pijatanmu ini belajarnya dari mana? Lebih enak ketimbang aku menghabiskan 2 juta rupiah di tempat pijat.
Belajar pijat itu butuh usaha keras. Kamu putra keluarga kaya, mengapa repot belajar begini? Ibu temanku kesehatannya kurang baik. Aku ingin sering memijatnya. Guru, kumohon padamu tolong ajari aku. Berapapun biayanya, aku bersedia. Baiklah, Terima kasih. Oh, aku lupa. Halo, Halo, ada harapan untuk kakak iparmu. benarkah? Ahli pengobatan tradisional Pak Zaki akan datang ke rumah sakit untuk praktik sementara waktu. Kita bisa memintanya membantu, tapi Tapi apa, dokter? Asal bisa menyelamatkan kakak ipar, berapapun biayanya aku sanggup. biaya pengobatannya minimal 600 juta rupiah. Begini, beri aku waktu 2 minggu lagi. Aku pasti akan mengumpulkan dana operasi. Ada urusan mendesak, saya pamit dulu. Nona Sali. Nona Sali. Nona Sali. Pesanan Anda. Letakkan di meja. Baik. Menurutku kompilasi Anda bermasalah. Mungkin takkan mencapai hasil yang Anda harapkan. Anda paham pemrograman? 100. Ditambah ulasan bintang 5 untuk pesanan ini, akan saya bereskan untuk Anda. Walau kamu paham pemrograman, tapi proyek ini sangat rumit. Bahkan para ahli pemrograman yang sudah menuntaskan banyak proyek-proyek besar saja belum tentu sanggup menanganinya. Kamu, seorang kurir makanan, bisa langsung paham hanya dengan melihatnya. Kamu bercanda. Orang lain mungkin tak mampu menuntaskannya. Aku berbeda. Lagi pula, ini cuma 100.000 rupiah. Kau tak akan rugi, juga tak akan tertipu. Biarkan aku mencobanya. Baik. Asal kamu bisa menuntaskannya, jangan sebut 100.000 rupiah. Aku akan memberimu sebanyak ini. 200 juta rupiah? Tampaknya proyek ini amat penting, ya. Oke, namun mungkin aku perlu waktu. Baik. Selesai. Ini, sudah. Silakan jalankan programnya. Coba lihat. Kamu luar biasa. Biasa saja. 100.000 rupiah. Berikan padaku. Ini cuma 100.000 rupiah. Kamu tak berniat mangkir, kan? Kode yang kamu tulis ini, aku kurang paham. Temani aku menemui klien. Saat berhasil, aku akan menambahkan 20 juta rupiah untukmu. Manajer Jasmine, pemaparan proyek kali ini akan dipresentasikan oleh Bapak Lukas di sebelah saya. Manajer Jasmine, halo. Silakan duduk. Manajer Jasmine. Sejatinya fitur-fitur kami kali ini, utamanya ada 4, guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Ini yang pertama. Baiklah, Manajer Jasmine. Itulah keseluruhan penjelasan tentang fitur-fitur. Sudah selesai. Manajer Jasmine, bagaimana pendapat Anda? Produknya memang bagus, soal harganya. Harga masih bisa kita diskusikan. Lukas, akan kuberi kau kesempatan terakhir. Kamu hanya perlu minta maaf padaku. Maka akan kuberi kamu kesempatan untuk tetap di sisiku. Sombong sekali. Kenapa kamu keluar? Hal yang ingin kubahas sudah selesai. Terkait harga ini, itu rahasia internal perusahaan kalian. Tak pantas bagiku untuk mengetahuinya. Bagaimana? Kontraknya seharusnya sudah ditandatangani, kan?
Tentu saja, perusahaan kami di industri ini sudah tergolong terdepan, pasti menjadi pilihan pertama mereka. Ini Rp220.000 tanpa sandi. Aku ada urusan lain, pamit dulu. Biaya pengobatan kakak ipar akhirnya terkumpul. Lukas, halo, saya Jasmine. Senang bertemu dengan Anda. Kedepannya kita bisa lebih sering berkomunikasi. Kalau begitu manajer Jasmine, nanti kalau ada pekerjaan, jangan lupakan saya. Kakiku sangat pegal hari ini. Tolong pijat aku. Baik. Kapan kau akan mulai bekerja di perusahaan? Mungkin dalam beberapa hari. Akan kuberi kau waktu 1 minggu lagi. 1 minggu sudah cukup bagiku untuk pergi. Baik. Nanti aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Setelah pasien sadar, kondisi tubuhnya berangsur membaik. Besok dia sudah boleh pulang. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Silakan masuk. Sayang, Lukas sudah beberapa hari tak masuk kerja. Dia bahkan memblokir teleponmu. Apakah kali ini dia akan benar-benar pergi? Lukas hanyalah pria matre dan bejat, yang memenuhi syarat baginya dan mampu membuatnya mendekat hanya aku. Dia tak akan pergi. Mungkin saja. Tapi, kali ini dia sungguh keterlaluan sekali. Jika dia tidak meminta maaf padaku dengan layak, walaupun ibuku melarang, aku harus menyingkirkannya. Bu Santi, Lihatlah, sudah kubilang dia tak mungkin pergi. Dia datang ke sini untuk minta maaf padaku. Tapi, aku tak akan mudah memaafkannya. Fanny, keluar dan katakan padanya. Aku tak ingin menemuinya sekarang. Sekretaris Fanny, apakah Bu Santi ada di dalam? Manajer Lukas, Bu Santi berkata, dia tidak ingin menemuimu sekarang. Jika ada urusan, silakan katakan langsung padaku. Baiklah. Mengapa manajer Lukas begitu tenang kali ini? Sekretaris Fanny, tolong sampaikan kepada Bu Santi, saya ingin mengundurkan diri. Apa, Anda ingin mengundurkan diri? Benar. Manajer Lukas, ini bukan perkara kecil. Bisakah Anda jelaskan alasannya? Saya rasa alasannya Sekretaris Fanny, Anda pasti tahu persis. Pembicaraan Anda dengan Bu Santi, saya mendengarnya. Maafkan saya, ini kesalahan saya. Tolong Sekretaris Fanny, serahkan surat pengunduran diri ini. Langsung ke tangan Bu Santi. Apakah dia datang untuk memohon padaku agar tidak memecatnya? Tidak. Jadi, dia datang untuk apa? Padahal aku masih berniat memberinya kesempatan. Sudahlah, lupakan saja. Kali ini dia tampaknya tak membutuhkan kesempatan darimu. Karena dia datang untuk mengundurkan diri. Apa? Katamu dia ke sini untuk membahas pengunduran dirinya? Benar, kali ini kulihat sikapnya sangat tegas. Ini yang ia titipkan untukmu. Berani sekali dia. Berani-beraninya dia mengundurkan diri atas kemauannya sendiri? Baik, dia mau pergi. Biarkan dia pergi. Biar kulihat siapa yang berani menerimanya. Aku tak menyukainya. Dia mau pergi. Memang itu yang kuinginkan. Namun kenapa hatiku terasa sakit? Santi, bagaimana kalau kau menemuinya dan minta maaf padanya? Menurutku saat itu kitalah yang salah. Minta maaf?
Si Lukas memang keterlaluan. Berani-beraninya dia bersandiwara di depanku. Namun kurasa kali ini dia tak berpura-pura. Barusan dia masih mengatur tugas para karyawan. Jelas sekali, dia tak benar-benar berniat mundur. Dia mau bersandiwara. Biarkan saja dia bersandiwara. Kita lihat saja seberapa lama dia bisa berpura-pura. Pak Lukas, Anda sungguh akan pergi? Kami semua keberatan kalau Anda pergi. Benar, kami benar-benar tak ingin Anda pergi. Tinggallah di sini. Benar, Pak Lukas. Tetaplah di sini. Tenang saja. Soal selanjutnya sudah kuatur. Meski aku tak ada, kalian tetap dapat. Semangat berikan yang terbaik. Baik. Direktur, data soal Lukas yang Anda minta saya selidiki dan kumpulkan, semuanya ada di sini. Di bagian ini, Lukas diduga memiliki hubungan dengan Santi. Apa maksudnya? Mereka tak menunjukkan kemesraan di tempat umum, namun kami mendapati Lukas pernah datang ke Villa Santi. Menurutmu, siapa yang lebih cantik, aku atau Santi? Bukankah direktur paling tak suka orang membahas hal seperti ini? Mengapa hari ini tiba-tiba bertanya seperti itu? Cepat katakan. Tentu saja Nyonya Direktur, jangankan pria, bahkan saya yang juga wanita sulit menahan diri saat melihat Anda. Biasa saja. Direktur, Anda tak mungkin jatuh hati pada pria bernama Lukas itu kan? Dia hanyalah seorang playboy yang tak berguna. Mana mungkin aku menyukainya? Grup Miahe, nama perusahaan milik Nyonya Michelle, kenapa terdengar asing? Halo, saya ingin menemui Nyonya Michelle. Halo, apakah Anda sudah membuat janji? Belum. Kalau begitu, saya akan menelepon dulu. Tunggu. Jika demi orang-orang biasa saja, direktur terus diganggu, direktur pasti sangat kesal. Begini, Anda dapat menghubungi Ibu Michelle. Saya mengenalnya. Nama saya Lukas. So Antero Jakarta, siapa yang tak kenal presiden direktur kami? Orang seperti Anda yang berupaya menyusup ke perusahaan kami, mengusik presiden direktur kami, sudah terlalu sering saya temui. Sebaiknya Anda menyerah saja. Maaf, saya sama sekali tak berniat seperti itu. Saya adalah sekretaris pribadi Ibu Michelle. Hari ini saya datang mencarinya, karena ada urusan penting. Tipe orang seperti Anda, untuk sekadar magang di perusahaan kami pun tak layak. Masih ingin pula menjadi sekretaris pribadi presiden direktur kami. Bukan. Bagaimana harus saya jelaskan supaya Anda yakin? Kalau Anda memang sekretaris pribadi presiden direktur kami, kenapa tidak memiliki kartu akses masuk keluar perusahaan? Karena saya belum resmi bergabung, maka saya belum memiliki kartu akses itu. Tinggal telepon juga akan jelas. Segera pergi. Kalau tidak akan saya panggil petugas keamanan untuk mengusir Anda. Halo, Ibu Michelle. Ada seseorang di bawah hendak menemui Anda, namun ia tak ada janji. Saya sedang sangat sibuk, tak ada waktu. Katanya namanya Lukas. Saya bilang saya tak... Apa? Namanya Lukas? Ya, betul. Segera suruh dia masuk. Tapi ia sudah diblokir manajer Giselle. Berani sekali dia. Anak buahku saja dia berani hadang? Apa dia sudah tidak mau kerja lagi? Kamu benar-benar aneh sekali. Padahal cukup dengan menelepon masalah bisa diselesaikan. Mengapa kau terus menghalangiku? Orang seperti kamu tak layak bergabung dengan perusahaan kami. Keamanan, singkirkan si pengacau ini keluar. Hentikan. Presiden Direktur, mengapa Anda datang? Lukas, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tak apa? Siapa yang memberimu nyali? Berani mengusir orangku? Maaf Presiden Direktur, saya tak tahu dia orang Anda. Saya pikir dia. Apa? Maaf Presiden Direktur, saya sadar saya keliru. Orang yang harus kamu mintai maaf adalah Lukas. Pak Lukas, saya mohon maaf. Saya sudah meremehkan Anda. Tolong beri saya satu kesempatan. Baiklah, ingat lain kali. Jangan menilai orang hanya dari tampilan luar. Baik, saya janji ke depannya takkan mengulanginya.
kembalilah bekerja. Ya. Lukas, ikut aku. Aku akan mengantarmu ke proses perekrutan. Tunggu, urusan perekrutan tak mendesak. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan padamu. Baiklah, ayo bicara di kantorku. Ayo. Kau ingin bicara apa denganku? Ini, beberapa rencana yang kususun berdasarkan kondisi perusahaan. Coba lihat pendapatmu. Kenapa? Mendadak rajin begini, ganti strategi? Kau pikir dengan hal begini kau bisa menyenangkanku? Tidak. Aku bisa memberimu peluang untuk kembali mengejarku. Tapi, kau harus jalankan dulu tugas sekretarismu dengan baik. Sepertinya kau salah paham. Kedatanganku kali ini adalah untuk berpamitan padamu. Rencana ini, anggaplah sebagai kompensasi sisa kontrakmu. Apa? Apa? Kau mau pergi? Betul. Kenapa? Karena Sumiati, Tentu tidak. Ini tak ada kaitannya dengannya. apa yang dia miliki, aku juga punya. Lagi pula, waktu kau kuliah dulu, bukankah kau paling menyukaiku? Aku sudah memberimu kesempatan. Semua itu hanya kenakalan masa muda. Bu Michelle, lupakan saja. Lukas, kau benar-benar pikir aku tak bisa hidup tanpamu? Di kota ini banyak yang ingin jadi sekretaris pribadi Michelle. Pergi saja, minggir. Maaf. Lukas, sekarang kau sangat butuh uang tanpa aku. Aku ingin tahu dari mana kau akan mendapatkan uang. Kau pasti akan kembali memohon padaku. Santi, Lukas sudah mengambil seluruh barangnya. Apa kau tak khawatir? Dia takkan kembali lagi. Itu cuma pura-pura. Orang itu paling pandai bersandiwara. Aku berani jamin. Tak sampai 2 hari, dia akan kembali memohon padaku dengan patuh. Lukas, di sini. Kau buru-buru memanggilku ke sini. Apa ada masalah? Aku sudah menceritakan hal itu sebelumnya kepada kakakku. Dia pemilik perusahaan ini. Dia sangat menghargai kemampuanmu. Jadi kupikir memanggilmu untuk cari uang bersama. Memang aku masih butuh uang sekarang. Tenang, aku bisa memberimu gaji tertinggi. Bagaimana? Aku sudah menjamin kepada kakakku. Baik, oke. Kak, saya bawa Lukas ke sini untukmu. Ini kakak saya, Kenzo. Pak Kenzo, halo. Lukas, saya masih punya urusan yang harus diselesaikan. Kalian tunggu dulu di samping. Baik. Pak Kenzo, kita sedang membahas proyek rahasia perusahaan yang penting. Dia pihak luar tak pantas berada di sini, bukan? Lukas tak usah pedulikan mereka. Tidak apa-apa. Kalian berdua, bagaimana usulan solusinya? Bos, masalah ini terlalu kompleks. Kami tak mampu menemukan jalan keluar dalam waktu singkat. Grup Bahari adalah perusahaan terkemuka di Jakarta. Kali ini kita bersusah payah untuk menjalin relasi dengan mereka. Namun kalian bahkan tidak dapat menuntaskan masalah sepele yang dia ajukan. Untuk apa saya mempekerjakan kalian? Bos, masalah ini menyangkut kecerdasan buatan terbaru. Bukan cuma kami. Seluruh Jakarta barangkali tak ada yang bisa menyelesaikannya. Tak berguna. Sekelompok orang tak berguna. Pak Kenzo, jika Anda berkenan, saya bersedia mencoba. Kami telah bertahun-tahun di industri IT tetap tak sanggup menuntaskannya. Ngomong kosong apa itu? Dia cuma mau pamer, tapi tak punya kemampuan. Maju ke depan hanya akan membuatnya ditertawakan. Aku percaya pada Lukas. Pak Kenzo, Anda tak punya pilihan? Bukan? Baiklah. Kamu coba. Beres. Benar-benar selesai. Kak, orang yang kuperkenalkan padamu tidak buruk kan? Lukas, besok temani aku ke grup Bahari untuk bahas kerjasama. Baiklah. Bos, Bahari itu grup besar. Lukas belum punya pengalaman kerja yang relevan. Kalau dia yang pergi,
Bagaimana kalau mereka mengira kita tak serius ingin bekerja sama? Keputusannya sudah final. Lukas, kamu percaya diri? Aku akan membuatmu puas. Lagi pikir apa? Tidak ada. Jangan-jangan kamu lagi mikirin Lukas ya? Sama sekali tidak. Aku lebih suka. Dia tidak datang menemuiku. Baiklah, akhir-akhir ini kudengar teman lamamu, Martha, sudah pulang ke sini untuk mengambil alih grup Bahari. Kamu tidak ingin menyempatkan waktu untuk bertemu? Kenapa dia kembali? Aku tak mau bertemu. Baik. Tidak usah bertemu. Masalah sekecil ini saja tak beres diurus. Pergi. Baik. Ya. Direktur utama, ini sudah sekretaris pria terbaik di perusahaan kita. Anda belum puas juga? Bagaimana bila saya hubungi Lukas, lalu kita bahas lagi? Jangan dulu. Selama waktu ini kita akan membicarakan kerjasama dengan Bahari Group. Untuk sementara, kamu ikut saya dulu. Ya. Apakah seluruh dokumen kerjasama kali ini sudah lengkap? Semua sudah lengkap. Namun, yang menemui kita kali ini bukan Martha, melainkan Wakil Direktur Bahari Group. Gerak-gerik Martha sangat dirahasiakan di internet, bahkan di beragam sistem intelijen tak ada fotonya. Saya jadi penasaran, seperti apa orangnya? Direktur utama lekas lihat, itu Lukas kan? Mengapa dia ke sini? Jangan-jangan dia datang melamar kerja. Sepertinya bukan. Standar rekrutmen karyawan di Bahari Group sangat tinggi. Melihat CV Lukas, mungkin dia bahkan tak lolos seleksi tahap awal. Saya tahu. Dia tentu sedang mencari saya. Untuk pura-pura bertemu secara kebetulan, menunggu saya memintanya bertahan lagi, bertahun-tahun dia seperti ini, tetap saja nakal. Benar-benar keterlaluan. Menurutku, direktur utama sebaiknya tak lagi berbaik hati padanya. Tak apa, sebentar lagi akan kubongkar aksinya, karena ia berani mempermainkanku seperti ini. Lukas, ini menyenangkan bagimu. Mau apa kamu? Aku ada urusan, jadi tolong minggir. Tak boleh. Arif, apa maksud sikapmu ini? Sudahlah. Presiden, dia sudah bersikap seperti itu padamu. Kau masih membelanya? Perkataan saya saat itu keliru. Dia tak mau peduli padaku. Itu pun wajar. Tapi dia akan segera sadar kebaikanku. Dia akan kembali ke sisiku. Ayo kita pergi. Sekarang sudah jam 9. Kenapa Arif belum muncul? Seharusnya tidak begitu. Dia cukup tepat waktu. Dia tak mungkin sadar diri, tak sanggup menghadapinya. Lantas jadi pengecut ya? Setidaknya dia sadar diri. Mustahil aku percaya Arif. Sudahlah. Waktu yang disetujui hampir tiba. Mari kita masuk dulu. Maaf. Kamu pegawai departemen apa? Bukan. Saya mewakili Tencent Group. Datang untuk membahas kerjasama. Pertanyaan terkait proyek kecerdasan buatan. Soal itu, kau yang menjawabnya. Betul. Begini saja, aku akan menanyakan satu hal padamu. Jika kau bisa menjawabnya, aku tak akan mempermasalahkannya. Soal tadi, Baik, silakan bertanya. apa tantangan terbesar yang dihadapi kecerdasan buatan? Apa itu? Sebenarnya ini sangat sederhana. Tantangan terbesarnya ada di sini.
Pengetahuan manusia atas otaknya sendiri masih terbatas. Seperti yang paling populer saat ini, kecerdasan buatan DeepSeek terlihat hanya sebagai sebuah Lukas, kenapa belum membalas pesan? Jangan lihat lagi. Orang ini setelah ini, jangan dihubungi lagi. Kakak. Cepat lihat, ternyata dia ada di sana. Ternyata dia sudah datang dan sedang mengobrol dengan Direktur Utama Grup Bahari. Sedang mengobrol. selama ada dukungan data yang cukup. Untuk merealisasikan kecerdasan buatan sepenuhnya pun bukan masalah. Lukas, rupanya kamu di sini. Kenapa tak membalas pesanku? Aku jadi sangat cemas. Barusan aku hendak membalasnya, tapi malah menabrak orang. Maaf. Siapa mereka? Mereka ikut denganku untuk membahas kerjasama. Kata orang manajer di tempat ini susah diajak bicara, tak disangka begitu mudah. Anak baru kemarin bisa berbincang dengannya begitu akrab. Tuan Kenzo, Sally, aku akan mengenalkan kalian. Ini? Sudah tahu. Manajer grup Bahari. Halo, saya pemilik Tencent Tech. Kenzo. Anda keliru. Saya bukan manajer. Apa? Bukan? Sally, ayo pergi. Lukas lekas pergi. Kita sudah telat. Aku pergi dulu. Maaf soal tadi. Kalau ada yang belum kamu pahami, kita bisa bahas lewat ponsel. Mereka belum muncul juga. Belum. Beritahu semua, mulai sekarang perusahaan melarang kolaborasi dengan Tencent Tech. Baik. Kenapa direktur mendadak tertarik pada para Tencent Tech? Manajer Jasmine. Halo, saya pemilik Tencent Tech. Kalian telat. Manajer Jasmine, mohon maaf. Kali ini kami di bawah terlambat sekali. Integritas adalah fondasi kerjasama. Kalian bahkan tak bisa melakukannya. Bagaimana saya dapat percaya kalian ke depannya? Dapat menyelesaikan kerjasama kita dengan mutu dan jumlah terjamin? Manajer Jasmine, kali ini kesalahan kami. Semoga Anda bersedia memberi kami satu kesempatan lagi kepada Tencent Tech. Kami dapat membuktikan integritas dan kemampuan kami. Benar, Manajer Jasmine. Tencent Tech kami seharusnya paling cepat menyelesaikan masalah yang Anda ajukan, bukan? Kalian memang yang tercepat. Tetapi perusahaan lain juga menuntaskannya dalam batas waktu yang ditentukan. Dan sebagian memiliki skala yang jauh lebih besar daripada Tencent Tech kalian. Begini, Presiden Kenzo seharusnya cukup jelas. Manajer Jasmine, skala perusahaan kami memang tak sebanding dengan perusahaan lain. Namun kami dapat menawarkan tingkat integritas tertinggi. Saya bisa memberikan 2 poin persentase keuntungan tambahan untuk kerjasama ini. Perusahaan ini ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi silakan bernegosiasi. Perusahaan Bahari kami tak peduli pada 2 poin persentase ini. Jangan salahkan saya bila saya tak memberi kalian kesempatan. Saya akan memberi kalian waktu 10 menit untuk meyakinkan saya. Jika tidak sanggup, kerjasama kita akan berakhir di sini. Manajer Jasmine, ini adalah rencana yang kami susun untuk produk kecerdasan buatan generasi baru. Manajer Jasmine, izinkan saya menjelaskan ide kami. Tunggu. Menurut saya, Anda harus menjelaskan kepada saya apa yang terjadi padanya. Saya rasa kalian benar-benar tidak menghargai kemitraan ini. Manajer Jasmine, kami perwakilan Tencent Tech sangat berkomitmen pada kemitraan ini. Manajer Jasmine, karyawan ini akan kami keluarkan dari perusahaan. Semoga karena ulahnya perusahaan kami tak terdampak. Tak bisa. Mana bisa langsung memecatnya? Lukas, segera jelaskan kepada Manajer Jasmine sekarang juga. Cukup, Manajer Jasmine, tolong jangan marah. Presiden Kenzo, apalagi yang Anda ragukan? Saya berikan kalian waktu untuk berdiskusi internal. Semoga kalian tak mengecewakan saya. Manajer Jasmine. Sesampainya di kantor nanti, segera susun pekerjaan. Ini pertama kalinya kita berkolaborasi dengan Bahari Group. Kita harus berupaya sebaik mungkin. Baik.
Bukankah itu manajer Jasmine? Kenapa ia keluar dari ruang rapat dengan raut wajah seperti itu? Setauku manajer Jasmine hari ini akan membicarakan kerjasama dengan Tencent Tekken. Jangan-jangan kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Aku dan wakil presiden mereka, Sally, cukup akrab. Kita lihat saja. Presiden Kenzo, sudah saya katakan, orang ini tak dapat diandalkan. Kalau bukan karena dia, kemitraan kita sekarang pasti sudah rampung dibahas. Kalau bukan karena Lukas, kita bahkan tak akan sempat bertemu dengan manajer Jasmine. Soal itu, bukan cuma dia yang mampu menyelesaikannya. Asalkan beri kami waktu, kami pun bisa menuntaskannya. Kenapa Lukas bisa ada di sini? Baiklah, sudah ditetapkan. Lukas, nanti kau minta maaf sungguh-sungguh kepada manajer Jasmine. Sudah ketok palu. Dia sungguh mengira perusahaan lain semuanya sebaik presiden yang selalu ramah padanya ya. Sekarang dia merasakan dampaknya. Berani-beraninya mereka mengusik Lukas. Kak Michelle, kenapa kakak kesini? Bapak Lee, kenapa Anda datang ke sini? Apa salahnya dia? Kalian sebanyak ini mengganggunya? Dia hampir saja menggagalkan kemitraan kami dengan grup Bahari. Biarkan dia meminta maaf saja, itu sudah sangat menguntungkan baginya. Kalian, Lukas, kamu lebih memilih menderita di tempat lain daripada tetap di sisiku. Hanya karena aku enggan tunduk padamu. Ternyata begitu. Sally, udah berapa lama kamu tak berkunjung ke rumahku? Kalau sempat, mari berkumpul. Baik. Kalau begitu, aku tak akan mengganggu. Lukas, nanti kau minta maaf baik-baik jika kerjasama kali ini gagal. Kau harus hengkang dari perusahaan. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk membuatnya menyetujui kerjasama ini. Aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa membuatku setuju? Sebentar lagi, kau akan tahu. Kau mempermainkanku. Pasti direktur keliru, perusahaan teknologi Tencent. Sama sekali tak layak dijadikan mitra. Aku tak punya waktu untuk main-main dengan kalian. Manajer Jasmine. Lukas, cepat minta maaf pada manajer Jasmine. Tak perlu Pak Kenzo. Kerjasama kita dibatalkan. Kerjasama ini masih bisa dibahas. Direktur. Manajer Jasmine. Ini merupakan presiden direktur perusahaan kami, Bu Jessie. Betul. Beliau adalah presiden direktur perusahaan kami sekaligus ketua dewan direksi. Beliau rupanya merupakan presiden direktur grup Bahari. Presiden direktur, bagaimana Anda bisa hadir? Jika saya tak datang, Anda akan menyingkirkan rekan kerja saya yang luar biasa ini. Hebat. Mereka? Saya sudah berbicara dengan Lukas. Jawabannya sungguh memuaskan saya. Proyek AI ini akan saya berikan kepada Tencent Technology. Ini. Baik. Ya. Tak disangka, ternyata kita dipantau oleh Presiden Direktur Grup Bahari. Kekuatan inti perusahaan kita begitu solid. Wajar saja kalau dilirik. Lukas, apakah sejak awal kamu sudah tahu bahwa beliau merupakan Presiden Direktur Grup Bahari, sehingga kamu banyak mengobrol dengannya? Aku tak menyangka di seluruh perusahaan kalian hanya ada satu orang cerdas. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin hanya aku yang sukses menangkapmu? Menangkap? Kapan kau menangkapku? Coba tebak. Baiklah. Tebak saja, apa aku akan menebaknya atau tidak. Kasih, menurutmu, bagaimana sosok bernama Lukas itu? Seorang pendatang baru yang kurang beretika. Dia bahkan tak lolos tahap seleksi CV pertama di perusahaan kita. Presiden Direktur, apa saya keliru bicara? Dia tak sesederhana itu. Selidiki dia. Menurutku, dia akan memberi kita kejutan. Baik.
Lukas semasa kuliah masih putra orang kaya. Namun di Jakarta, tak ada keluarga kaya bermarga Wijaya. Lingga, 4 tahun lalu, sempat menghilang sementara. 4 tahun lalu. Direktur utama Iron Group mengalami kecelakaan mobil saat itu. Ia juga bermarga Wijaya. Mungkinkah ia kakak Lukas? Benar-benar penemuan luar biasa. Kejutan dari orang ini memang tak sedikit. Ternyata dia tunangan Susi. Menarik. $300. Capek sekali. Fanny, tolong angkat telepon ini. Martha, Tak mau mengangkat. Ada apa? Mau keluar makan bersama? Tak mau bertemu. Kalau begitu, aku akan mencarimu. Rumahku tak menyambutmu. Aku dengar Bibi akan pulang beberapa hari lagi. Bagaimana menurutmu kalau aku makan di rumahmu? Apakah Bibi akan mengizinkanku? Kamu? Baiklah. Waktu, tempat. Nanti ku kirim ke ponselmu. Kalau begitu, aku bawa 1 orang. Kalau begitu, aku juga bawa 1 orang. Halo. Aku mau bicara denganmu soal urusan kerjasama. Malam ini keluar makan bareng. Bu Martha, halo. Halo. Fanny. Tak perlu menyapa perempuan tua ini. Santi. Ku dengar Bibi konon telah mencarikanmu calon suami. Kukira kau akan membawanya hari ini. Dia membuatku kesal. Aku memintanya merenung. Justru kamu. Bukankah kamu berniat membawa seseorang? Kenapa dia belum muncul? Kamu tak mungkin membohongiku, kan? Kamu tak punya teman sejak kecil, tapi kamu sungguh keras kepala. Dia akan segera datang. Dia sudah datang. Itu Lukas kan? Kenapa dia kemari? Barangkali dia tahu dari mana kabar bahwa aku berada di restoran ini. Dia kemari untuk mengaku salah dan meminta maaf. Buket bunga saja tak kau siapkan. Permintaan maaf ini takkan kuterima. Maafkan aku terlambat datang. Tidak apa-apa, makanannya belum disajikan semua kok. Duduklah. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah Manajer Zhou, tidak perlu diperkenalkan. Bapak yang satu ini, kami semua sudah mengenalnya. Kalian saling kenal? Tidak begitu akrab. Sayang, bisakah kau kupaskan udang untukku? Ini tidak pantas, bukan? Kupaskan untukku. Aku akan menaikkan dana kerjasamamu. Astaga sayang, kau jahat sekali. Beraninya di depan banyak orang, memintaku menciummu. Lukas sekarang seharusnya sudah sepenuhnya berpisah dengan Santi. Kesempatanku telah tiba. Aku ingin kau menyuapiku. 2 kali lipat. Ada apa, Santi? Apa kau merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Sumpitmu jatuh? Bagaimana jika kita minta pelayan? Mengambilkan sepasang lagi untukmu. Santi, pakai milikku saja.
Aku akan mengambilnya di bawah. Lukas, ada apa? Aku baik-baik saja. Perempuan itu Fanny, dia benar-benar berani. Apa mungkin ini rencana Santi lagi? Santi, temanmu itu ambil sumpit saja lama sekali. Kenapa belum balik juga? Fanny, Sumpitnya jatuhnya terlalu jauh. sumpitnya kotor, ganti yang baru. Ayo makan, kebetulan aku lapar. Aku dan Lukas nanti bakal menghabiskan waktu berdua. Jadi kami tak akan mengantar kalian. Santi, kamu baik? Aku baik-baik saja. Bukan cuma Lukas saja kan? Tanpa dia, aku masih punya banyak pria lain. Apa kamu benar-benar bisa melepasnya? Santapan hari ini benar-benar nikmat sekali. Nona Marta, Anda sedang menyelidiki saya ya? Kenapa Anda berkata begitu? Anda makan dengan Nona Santi dan memanggil saya ke sini. Bukankah karena Anda tahu riwayat hubungan saya dengannya? Betul. Tapi ada satu hal yang sangat membuat saya penasaran. Karena Anda adalah tunangan Nona Santi. Kenapa Anda menyetujui permintaan saya saat makan tadi? Apa itu semata-mata demi uang? Tentu saja. Saya dan dia memang tidak ada hubungan lagi. Anda begitu hebat. Dia tega sekali melepaskan Anda. Mungkin di matanya saya, cuma seorang pria tamak akan harta dan nafsu. Jadi, apa Anda memang begitu? Kalau saya bilang tidak, terdengar dibuat-buat. Hanya saja dia memang bukan tipe pasangan hidup saya. Saya justru berharap Anda demikian. Nona Marta, saya kurang jelas mendengar apa yang Anda ucapkan. Bukan apa-apa. Baiklah Nona Marta, saya punya urusan lain, saya pamit dulu. Tunggu. Apa Anda lupa mengapa saya memanggil Anda ke sini? Memanggil saya dengan dalih membicarakan pekerjaan, bukankah hanya untuk ini? Siapa bilang saya kemari hari ini justru hendak membicarakan bisnis dengan Anda? Ada apa? Apa ada masalah dengan proyeknya? Saya ingin menawarkan sebuah kerjasama senilai 4 miliar rupiah dengan Anda. Bu Marta, proyek ini bagi saya terlalu besar. Saya khawatir tidak bisa mengelolanya. Bagaimana kau tahu kalau kau belum mencobanya? Saya ini tidak punya banyak kelebihan. Hanya satu saja, yaitu saya tahu persis batas kemampuan saya. Justru saya rasa kau punya potensi yang sangat besar. Bagaimana kalau kita coba malam ini? Saya angkat telepon dulu. Halo, kakak ipar. Sudah kembali. Sedang dalam perjalanan pulang. Baik, oke. Bu Marta, kakak ipar saya memanggil saya pulang. Saya pulang duluan. Kau hati-hati sendirian. Sayang sekali, hampir berhasil. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan menyerah pada mangsa sebaik ini. Kakak ipar. Orangnya mana? Tadi telepon bukankah masih di rumah? Kakak ipar, ada apa denganmu? Xiaohe, jangan.
Kakak ipar. Ya, maaf, saya tidak sengaja. Saya. Kaki saya lemas. Cepat bantu saya ke kamar tidur. Baiklah. Saya minta kamu bantu. Masih melihat? Kamu balik badan. Saya mau ganti baju. Sudah, boleh menoleh sekarang. Boleh menoleh sekarang. Kakak ipar, gaya rambutmu ini berbahaya ya. Omong kosong apa ini? Ada apa kakak ipar? Adik Lin, jujur saja pada kakak ipar, kamu akhir-akhir ini apa sedang memikirkan wanita? Kakak ipar, saya. Kakak ipar tahu, kakak ipar akan membantumu. Kakak ipar, tidak boleh, ini. Ada apa? Apa kamu tidak suka wanita? Dengan sikapmu seperti ini, bagaimana aku akan menjelaskan kepada kakakmu? Bukan, kakak ipar. Orientasiku normal sekali, hanya saja itu. Itu. Lalu apa masalahnya? Lihat, kamu sudah menahannya sampai seperti ini. Bukan, kakak ipar, aku. Kakak ipar akan membantumu mencari pacar. Pacar? Kenapa? Jangan-jangan kamu... Pergi. Kamu pergi. Pergi. Kakak ipar. Kamu pergi. Aku salah. Pergi. Maaf kakak ipar. Pergi, Kakak ipar maaf. dasar anak nakal. Kamu pergi. Aku. Mengapa detak jantungku sangat cepat? Lukas. Tuan Kenzo. Di sini ada 200 juta rupiah. Apa maksudnya ini? Lagi pula kamu bukan karyawan perusahaan kami. Proyek kerjasama kali ini menyangkut rahasia perusahaan. Mulai besok, kamu tidak perlu terlibat lagi. Baik. Tapi jumlah ini sepertinya tidak benar ya. 200 juta rupiah? Benar. Jika aku tidak salah ingat, kontrak yang kita buat saat itu adalah 7%. Kau kan tidak memberikan kontribusi apapun kepada perusahaan. Dan kau juga memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk belajar banyak hal. 100 juta rupiah ini sudah cukup banyak. Saya ingin bertanya, apakah masalah ini? Wakil Direktur Sali tahu. Dia tidak perlu tahu. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Baik. Tapi mulai sekarang, proyek ini jika ada masalah, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tentu saja, karyawan perusahaan kami benar-benar mampu menangani berbagai masalah. Lagi pula mereka tidak sepertimu, hanya seorang pendatang baru yang tidak dikenal. Saya harap kau tidak akan menyesal. Tenang saja, anak muda. Jangan terlalu gegabah dalam hidup. Juga, saya tidak akan pernah menyesal. Silakan pergi. Tidak perlu diantar. Direktur Marta, silakan. Karyawan perusahaan kami adalah para elit di industri IT. Kerjasama kali ini, Direktur Marta, Anda bisa tenang saja.
Benar, dengan adanya Lukas, proyek kali ini pasti akan selesai dengan sempurna. Direktur Sue, di mana Lukas? Begini, Lukas dia. Bos, ada masalah. Masalah apa? Jangan tidak sopan di depan tamu terhormat. Tidak apa-apa Pak Kenzo, mari kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Baik. Ada apa? Model besar kecerdasan buatan tidak terkendali. Orang-orang kita tidak bisa menyelesaikannya. Tidak berguna. Di mana Lukas? Dia juga tidak bisa menyelesaikannya. Lukas sudah diusir. Dia hanya seorang karyawan baru. Ada atau tidak ada dia, sama saja. Diusir? Kalau begitu, mari kita batalkan juga kontrak kita. Ibu Marta, ini hanya Lukas. Apa perlu membatalkan kontrak? Betul, Ibu Marta. Lukas itu. Dia hanyalah teman dari wakil direktur kami dalam hal kemampuan. Biasa-biasa saja. Jika bukan karena wakil direktur kami memiliki hubungan ini, dia sama sekali tidak mungkin terlibat dalam proyek ini. Begitu? Memang begitu, benar. Lukas tidak hanya tidak memiliki kemampuan, tetapi juga sangat serakah. Itulah mengapa saya mengusirnya. Kak, mengapa kakak bisa bicara seperti itu dulu jika bukan? Cukup! Ibu Marta, Anda tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Bapak Kenzo, sudah terpecahkan. Ibu Marta, Anda tenang saja. Saya akan segera menyelesaikannya. Dengan kemampuan Anda. Meskipun saya memberi Anda waktu seminggu lagi, Anda juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Jika bukan karena Lukas, perusahaan Anda, Tencent Tech, ingin masuk ke Bahari Group kami, sama sekali tidak ada kesempatan. Jika hari ini Lukas tidak ada, kontrak dibatalkan. Selain itu, Anda juga harus membayar perusahaan kami denda 100 miliar rupiah. Ini. Kak, apa yang masih kakak tunggu? Cepat telepon Lukas. Dokter bilang, tubuhmu baru pulih, perlu lebih banyak pijatan, agar sirkulasi darah di anggota tubuhmu lancar kembali. Tahan sedikit ya. Halo Bapak Kenzo, aku sudah pergi. Kenapa kau meneleponku? Lukas, jangan tutup teleponnya. Aku janji akan memberimu imbalan sebelumnya. Bukankah kau bilang kau tidak menyesal? Aku akan memberimu 3% lagi. Baik, sepakat. Lanjutkan. Kenapa Lukas belum datang? Kak, kali ini kau bertindak terlalu jauh. Jika aku Lukas, aku juga tidak akan datang. Aku kakakmu. Kenapa kau membela orang lain? Kalau saja kau bukan kakakku, aku juga akan ikut pergi bersama Lukas. Lukas ini pesona apa yang dimilikinya? Adikku sangat baik padanya, ya sudahlah. Bahkan Bu Marta juga begitu baik padanya. Dia datang? Datang. Lukas. Nanti saja bicaranya. Aku akan menyelesaikan masalahnya dulu. Sudah selesai. Hanya konflik data sederhana. Ini perbedaan kelas. Lihat ini. Kak Wendy, benar-benar kamu? Beberapa tahun ini kamu selalu tidak menghubungiku. Aku telepon juga tidak diangkat. Aku kira kamu kenapa-napa. Memang ada sesuatu. Ada apa? Parahkah? Perlukah aku membantumu? Sekarang sudah tidak apa-apa. Tapi, aku memang punya satu hal, ingin meminta bantuanmu. Kak Wendy, di antara kita berdua tidak perlu sungkan. Jika aku bisa bantu, aku pasti bantu. Aku punya seorang adik laki-laki, kamu. Bisakah bertemu dan mengobrol dengannya? Kak Wendy. Kalau tidak bisa, tidak usah saja. Anggap saja aku tidak pernah bicara. Kak Wendy, aku bisa bertemu dengannya. Bagus. Kalau begitu, aku akan pergi memberitahu anak nakal ini.
Kuharap setelah bertemu, dia tidak akan menggangguku. Aku tidak mau Lukas salah paham. Siapa? Misterius sekali. Seorang kakak yang pernah membantuku sebelumnya, dia ingin mengajakku bertemu dengan adiknya. Kencan buta? Kamu setuju? Kak Wendy dulu sering membantuku. Aku sungkan menolaknya. Miel, bagaimana kalau kamu menemaniku? Dengan begitu aku bisa mencari alasan untuk pergi. Miel, kamu kan tidak tega melihatku diganggu oleh seorang pria asing kan? Baiklah. Kamu yang terbaik. Kakak, perusahaan yang kakak dirikan sudah kubeli kembali. Dendam kakak pasti akan kubalaskan. Orang-orang yang membunuh kakak itu tidak akan kubiarkan satupun. Apakah Anda yang akan mengambil alih perusahaan kami, Bapak Lim? Betul. Halo Bapak Lukas, saya asisten direktur perusahaan, Lina. Anda butuh apapun, bisa perintahkan saya. Ini semua laporan data perusahaan. Pergi dan beritahu para eksekutif inti perusahaan agar mereka datang ke ruang rapat untuk rapat. Baik, baik. Halo, kakak ipar. Lukas, aku sudah mencarikanmu seorang gadis yang sangat baik. Malam ini kau harus menemuinya. Benar-benar mencarikan pacar untukku? Kau harus pergi. Baiklah. Dia gadis yang baik, harus bersikap baik. Ya, aku tahu. Ini terlalu kotor, kan? Mengapa? Kamu lebih memilih menjadi petugas kebersihan daripada tetap di sisiku. Sekarang kamu sangat membenciku. Bukan begitu. Kamu salah paham. Kalau begitu katakan, mengapa kamu meninggalkanku? Bisakah kita tidak membicarakan ini? Tidak bisa. Kenapa kamu bisa datang begitu saja lalu pergi begitu saja? Kamu menganggapku apa? Dulu kamu sangat membenciku. Sekarang aku pergi. Bukankah seharusnya ini menjadi hal yang sangat membahagiakan bagimu? Kamu bisa pergi, tapi kamu tidak bisa pergi atas kemauanmu sendiri. Lagi pula, bukankah kamu butuh uang? Aku bisa memberimu gaji 1 miliar rupiah per tahun. Selama kamu setuju, aku bahkan bisa berkencan denganmu. Nona Michelle, kamu tidak perlu seperti ini. Lalu, kamu mau bagaimana agar mau kembali padaku? Bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku tidak mau menyudahinya. Lukas, aku membencimu. Maafkan aku. Saat ini aku hanya ingin merawat kakak ipar. Membangun kembali grup Iron. Dan membalaskan dendam kakakku. Serta membalaskan dendam kakakku. Ibu Michelle, ada apa dengan Anda? Apakah orang dari perusahaan kami membuat Anda kesal? Ibu Michelle itu pelanggan besar perusahaan kita. Siapa orang ceroboh yang berani menyinggung perasaannya? Kamu petugas kebersihan ini, ada apa? Berani-beraninya membuat marah pelanggan besar perusahaan. Aku rasa kamu sudah tidak ingin bekerja lagi, ya? Apakah Anda berbicara tentang saya? Apa ada petugas kebersihan lain
Manajer Jasmine, Anda salah paham. Orang yang ada di depan Anda ini adalah bos dari kami, Lukas. Lina, aku tidak salah dengar kan? Maksudmu orang ini yang baru datang dan membuat pelanggan terbesar perusahaan tersinggung adalah bos kita? Sudah tidak ada harapan. Perusahaan benar-benar sudah tidak ada harapan. Anda Lukas ya? Akhir-akhir ini kesehatan saya kurang baik. Mungkin tidak bisa mengemban pekerjaan ini. Tolong setujui pengunduran diri saya. Manajer Jasmine, jangan gegabah. Jika manajer Jasmine mengundurkan diri, saya juga akan pergi. Lukas, cepat pikirkan solusi. Mereka semua adalah karyawan inti perusahaan kita. Jika mereka semua pergi, perusahaan ini bisa-bisa tidak dapat berjalan lagi. Setelah Anda membaca dokumen ini, jika Anda masih ingin pergi, saya tidak akan menghalangi Anda sama sekali. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, aku pasti akan pergi. Pak Lukas, apa kamu yakin? Tunggu saja. Pak Lukas, bagaimana selanjutnya? Ini adalah rahasia perusahaan. Kamu yang akan mengundurkan diri tidak berhak melihat kelanjutannya. Pak Lukas, aku tidak jadi mengundurkan diri. Jadi tidak mengundurkan diri? Kamu pergi begitu saja, datang begitu saja. Lalu bagaimana aku, bos perusahaan ini, harus bekerja? Pak Lukas, apa yang harus kamu lakukan agar aku bisa tetap tinggal? Pak Lukas, kamu harus memikirkannya baik-baik. Mulai hari ini, aku akan menaikkanmu sebagai wakil direktur perusahaan. Aku akan memberimu waktu 1 minggu lagi untuk merekrut personel dan membentuk tim penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan. Bisa kamu lakukan? Dijamin tugas akan selesai. Pergilah. Aku tidak pernah melihat Justin seperti ini. Tidak disangka, bos baru tidak hanya tampan, tetapi juga sangat cakap. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Pak Lukas, apa kamu butuh sekretaris pribadi? Sekretaris pribadi yang bagaimana? Yang seperti ini? Aku tidak butuh. Bos yang seperti ini ternyata cukup baik juga. Santi, dia hampir tiba. Nanti saja, kau cukup lihat isyarat dariku dan bertindaklah. Lalu ingatkan aku untuk mematikan kompor gas saat pulang. Kau benar-benar tidak berencana untuk berbicara dengan dia? Bagaimana kalau dia pria yang sangat tampan? Setampan apapun, bisakah dia setampan Lukas? Aku tidak tertarik. Baiklah, kalau begitu nanti kau ingatkan aku. Ini seharusnya tempat yang Kak Wendy sebutkan. Tapi kenapa aku tidak melihat siapa-siapa? Rok pendek hitam, kaki panjang yang jenjang, dan stocking hitam. Sepertinya dia, tapi kenapa ada 2 orang di sampingnya? Kenapa punggung ini begitu familiar? Sudahlah, nanti saja aku tentukan. Halo, apakah Anda Nona Yusni? Santi, suara ini, kenapa begitu familiar? Lukas, kenapa kau? Kenapa kalian? Jadi maksudmu, Kak Wendy, ingin mencarikan pasangan untukmu? Tapi tidak apa-apa. Kita tidak perlu berbicara serius. Nanti, aku akan mengambil foto asal-asalan saja. Itu sudah cukup untuk menghadapinya. Tidak bisa? Maksudku, Kak Wendy begitu cerdas. Jika kita hanya menanganinya asal-asalan, pasti akan ketahuan olehnya. Tidak apa-apa. Lebih baik, kita tetap pergi makan, berbincang-bincang. Sekalian jalan-jalan saja. Ya, baiklah. Fanny, bukankah kau belum mematikan kompor gas di rumah? Cepat pulang dan matikan kompor gasnya. Sekretaris Fanny, kompor gasnya belum dimatikan. Itu masalah besar. Cepat pulang dan matikan. Cukup berbahaya. Tidak perlu. Aku tumbuh besar menghirup gas. Kalau begitu bakatmu ini cukup unik juga.
Sebenarnya, aku punya bakat yang lebih hebat lagi. Apa kau mau mencobanya? Kau ikut aku keluar sebentar. Jangan ditarik. Bajuku bisa lepas semua. Aku lihat kau di depan Lukas, sangat ingin bajumu lepas. Tapi terlalu banyak orang di sini. Aku tidak berani. Mengapa kau melakukan ini? Bukankah kita sahabat terbaik? Santi, ini bukan salahku. Hanya bisa menyalahkan Lukas yang terlalu menarik. Setiap wanita yang berinteraksi secara dekat dengannya, pasti akan jatuh hati padanya. Jadi saat itu, aku memintamu untuk merayunya. Kau langsung setuju dengan senang hati. Ini kau yang bilang begitu ya? Ini bukan salahku. Aduh, sudahlah. Jangan marah lagi. Pikirkanlah. Sebenarnya, Lukas bersamaku juga ada manfaatnya untukmu. Pikirkan, selama Lukas bersamaku, dia tidak mungkin bersama Martha, bukan? Dan kau, sahabat baikku, bisa selalu menemaninya dekat Andre. Kita saling bahu-membahu sebagai sahabat. Kunci Andre erat-erat di pelukan kasih sayang kita ya. Benarkah begitu? Tentu saja. Aku kan sahabat terbaikmu. Mana mungkin aku menjerumuskanmu. Tapi ini justru menguntungkan Lukas si bajingan mata duitan dan bejat ini. Aku tidak mau. Astaga. Kalian sudah berunding? Lukas, Miyu sebentar lagi ada urusan. Kalau begitu, kita berdua pergi jalan-jalan. Baiklah. Dengan begitu, aku bisa menjelaskan pada kakak ipar. Aku juga tidak ada urusan. Aku ikut kalian. Bukankah tadi di luar kamu bilang tidak mau? Lukas itu orang yang mata duitan dan genit, tidak punya batasan. Aku khawatir padamu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku pasti khawatir padamu. Lukas, boleh kan? Aku tidak masalah. Kalian pergi belanja, kenapa harus membawaku ke toko pakaian pria? Pakaianmu terlalu lusuh. Pergi jalan-jalan dengan kami berdua. Dua wanita cantik, memalukan. Bukan, apa yang memalukan? Ini cukup bagus. Ayo pergi. Oke, aku pergi. Ada yang bisa kami bantu? Tolong ambilkan semua ini dan suruh dia mencobanya. Dan juga yang ini. Ambil semua dan suruh dia coba. Ini terlalu banyak, bukan? Kalau disuruh coba ya coba. Kenapa banyak alasan? Di ruang ganti tidak ada tempat untuk meletakkan pakaian. Siapa di antara kalian yang bisa membantuku mengambilnya? Aku saja. Dua wanita, ruang ganti pakaian agak kecil. Sebaiknya kalian satu persatu saja yang masuk. Saya saja. Saya saja. Siapa di antara kalian yang pacarnya tuan itu? Saya ini teman kencannya. Saya ini tunangannya. Tidak ada gunanya kita bertengkar seperti ini. Bagaimana kalau kita masuk bersama saja? Ada benarnya. Ayo. Lukas, kami datang membantumu. Oh, Dasar tukang pamer. Kenapa kamu tidak memakai baju? bukan. Jika saya tidak melepas baju, bagaimana saya bisa memakainya? Tidak kusangka, bentuk tubuhmu lumayan juga ya. Sudahlah, jangan bicara yang tidak berguna. Tolong ambilkan bajuku dulu. Kamu jangan buru-buru dulu. Santi, jika ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan? Keuntunganmu juga akan dihabiskan olehnya. Aku tahu. Lukas suka yang besar. Cepat ganti bajumu. Dan kamu juga. Berbaliklah bersamaku. Aduh, kamu tolong ambilkan dulu.
Kenapa ada aroma susu? Kau, cepat bangun. Maafkan saya, maafkan saya. Saya minta maaf. Lukas, apa kau mau mencoba milikku? Aroma susu lebih kuat loh. Fanny, keluar kau sekarang. Tuan, pakaian Anda sudah dibungkus. Bagaimana pembayarannya? Pakai kartu saya. Jadi pakai kartu siapa? Barang saya. Lebih baik pakai kartu saya saja. Tuan, apakah Anda ingin bonnya? Tidak usah. Hati-hati di jalan pulang. Kirimkan saya pesan setelah sampai di rumah. Lukas, karena kau begitu mengkhawatirkan keselamatan kami, bagaimana kalau kau langsung mengantar kami pulang? Saya membeli beberapa stocking baru. Kau bantu saya melihatnya. Kakak ipar saya ada di rumah. Saya tidak bisa pulang terlalu malam. Sayang sekali. Sampai jumpa. Fanny, kau pergi ke tempat parkir dulu menungguku. Saya ada yang ingin dibicarakan dengan Lukas. Semangat. Katakan, apa yang ingin kau katakan padaku? Tentang kejadian hari ini. Kau jangan terlalu memikirkannya. Saya takut Fanny akan kau tipu. Itu sebabnya saya melakukan hal-hal itu. Saya tahu. Apa kamu tidak merasa kecewa? Kenapa harus kecewa? Aku sebenarnya tidak punya perasaan padamu. Aku tahu. Tapi sekarang kita sudah berpisah. Apakah kamu punya perasaan padaku atau tidak, itu tidak penting bagiku. Sebenarnya, jika kamu meminta maaf padaku, kita bisa memulai kembali. Tidak perlu. Kita berpisah sekarang, kurasa itu bagus untuk semua orang. Lukas, kamu ini. Sudah larut, aku pergi dulu. Tuan, ini detail data orang yang saya rekrut. Silakan diperiksa. Kerja bagus. Ada apa? Jika ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Tuan, kita tidak punya rekan bisnis. Dana di rekening tidak cukup untuk pengembangan kecerdasan buatan merek Chico. Tuan, sebelumnya Bu Michelle dari grup Mac memiliki minat untuk memasuki industri IT. Menurutku, bekerja sama dengan mereka adalah ide yang bagus. Kamu ini malah membahas hal yang sensitif. Tuan dan Bu Michelle punya masalah satu sama lain. Tuan, saya juga bisa menghubungi perusahaan lain. Tidak harus. Sudah diputuskan seperti itu. Saya sendiri yang akan menemui Bu Michelle untuk bernegosiasi. Kamu tidak sedang membutuhkan uang? Aku bisa memberimu gaji 1 miliar rupiah setahun. Asal kamu setuju, aku juga bisa berkencan denganmu. Michelle, kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Kamu ini, mau bagaimana baru mau kembali padaku? Bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku tidak mau menyudahinya. Lukas, kenapa kamu berubah hati? Si Santi itu, apa bagusnya dia? Kamu butuh uang. Sampai jadi petugas kebersihan, dia bahkan tidak peduli padamu. Tapi hatimu tetap padanya. Direktur, Ada apa? Lukas sudah datang. Perlu saya suruh dia masuk? Dia datang untuk apa? Tuan Lukas tidak memberitahu. Suruh dia masuk. Baik. Ibu Michelle. Kamu datang untuk minta maaf? Berani menolakku sebelumnya. Aku tidak akan begitu mudah memaafkanmu. Saya rasa Anda salah paham. Kedatangan saya kali ini ada urusan lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Selain masalah ini, saya tidak ingin membicarakan hal lain dengan Anda. Demi pekerjaan, saya akan menahannya. Nona Michelle, kalau begitu, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melupakan kemarahan Anda. Duduklah di sini.
Kenapa? Anda seorang pria dewasa, masih takut saya meniduri Anda. Apa yang Anda katakan? Saya percaya Nona Laras, Anda tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Katakan, apakah saya lebih cantik atau Sumi lebih cantik? Apa perlu ditanyakan? Tentu saja Anda yang lebih cantik. Anda tahu cara berbicara. Katakan, Anda ingin mencari saya. Untuk membicarakan apa? Sebenarnya, kedatangan saya kali ini adalah untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan Anda. Kenapa? Anda tahu menjadi petugas kebersihan tidak mudah, jadi Anda ingin bergantung pada saya? Saya rasa Anda salah paham. Kali ini saya datang mewakili Iron Group untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan Anda. Perusahaan Anda hanya mengirim seorang petugas kebersihan untuk membicarakan kerjasama dengan saya? Anda salah paham saya. Anda tidak perlu menjelaskan. Saya juga tidak meremehkan Anda, hanya saja perusahaan Anda benar-benar tidak jujur. Demi perusahaan. Sudahlah. Salah paham biarlah salah paham. Yang penting kerjasama bisa terwujud. Nona Michelle, saya tahu Anda akhir-akhir ini sangat tertarik pada proyek-proyek IT. Hari ini saya secara khusus membawa proyek terbaru perusahaan kami. Saya jamin Anda pasti akan tertarik. Anda tidak bermaksud membicarakan proyek di siang bolong, kan? Pekerjaan. Bukankah selalu dibicarakan di siang bolong? Saya tidak suka. Anda datang ke rumah saya malam ini untuk membicarakannya. Baik. Kalau begitu boleh saya bertanya, kira-kira jam berapa malam ini? Pukul 11 malam. Bukankah ini terlalu malam? Tidak juga. Sangat-sangat cocok. Ibu Michelle. Masuklah. Ibu Michelle, hari ini saya membawa proposal perencanaan kita. Silakan dilihat. Bernegosiasi bisnis, bagaimana bisa tanpa minum anggur? Kebetulan, saya punya sebotol anggur merah yang sangat bagus. Kau temani saya minum 1 gelas ya. Baik. Ibu Michelle, gelas ini saya persembahkan untuk Anda. Bagaimana rasanya? Enak, ini anggur yang bagus. Sebenarnya anggur ini masih ada cara minum lain. Rasanya akan lebih pekat dan manis. Bagaimana cara minumnya? Baunya, bukankah ini lebih manis? Nona Michelle, Anda ini sedang bermain api, tahukah? Justru, saya ingin tahu apakah api Anda ini berbahaya atau tidak. Ketika api itu membesar, tidak akan bisa dikendalikan. Jadi Nona Michelle, sebaiknya jangan bermain-main. Yang paling saya kuasai adalah memadamkan api, terutama api yang sangat besar. Nona Michelle, sebaiknya kita bicarakan masalah pekerjaan. Pekerjaan. Anda hanya tahu pekerjaan. Melayani saya dengan baik. Itu lebih menghasilkan uang daripada membicarakan kerjasama ini. Lebih banyak uang. Mohon maaf, saya bukan orang seperti itu. Keluar. Nona Michelle, jelas Anda yang mengatakannya kepada saya di siang hari, meminta saya datang malam ini untuk membicarakan pekerjaan. Saya memang berjanji pada Anda, tapi saya tidak berjanji untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Ingin menandatangani kontrak bukan tidak mungkin, tapi Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Katakanlah. Bantu saya melepas stocking. Ibu Michelle, Anda membiarkan orang asing, seorang pria dewasa pula, membantu Anda melepaskan pakaian dalam. Apakah Anda tidak takut ini akan tersebar dan mempengaruhi reputasi Anda? Masalah ini hanya kita yang tahu. Apakah Anda akan menyebarkannya?
lepaslah, maka Anda bisa mendapatkan tanda tangan kontrak. Bukankah ini yang selalu Anda inginkan? Ibu Michelle, bagaimana saya bisa melepaskannya jika Anda seperti ini? Pelan-pelan. Saya sudah membantu Anda melepaskannya. Mereka bilang para pria paling suka stalking asli seperti ini, Anda tidak akan mengambilnya. Maaf, saya bukan orang aneh. Saya tidak membutuhkan ini. Sekarang kita bisa bicara tentang pekerjaan, kan? Terima kasih, Ibu Michelle. Kalau begitu, saya pergi dulu. Pergilah, pria jahat. Santi, nomor ponsel Lukas sudah ganti. Kamu tahu tidak? Ini nomor ponsel barunya. Aku memintanya sangat lama. Baru dia berikan padaku. Cepat catat. Mengapa Fanny tahu lebih dulu dariku nomor ponselmu? Bukankah aku ini tunanganmu? Santi, kamu sedang sibuk apa? Aku meneleponmu, kamu tidak mengangkatnya. Aku mengirim pesan, kamu juga tidak membalas. Membuatku di malam hari seperti ini. Menunggu mobil lebih dari 1 jam baru bisa pulang. Santi, aku sedang bicara denganmu. Mama, mengapa Mama sudah pulang? Bukankah tiketnya untuk 2 hari lagi? Ada urusan mendadak, jadi pulang lebih awal. Pesan yang kukirimkan padamu, tidak kamu baca? Mama, maafkan aku. Aku tidak melihat pesan itu. Pekerjaan di kantor akhir-akhir ini banyak sekali ya. Jangan terlalu lelah. Beberapa hal, serahkan saja pada Lukas untuk diurus. Ngomong-ngomong soal Lukas, malam-malam begini, mengapa di rumah tidak ada dia? Dia sudah pindah. Tiba-tiba saja, mengapa dia pindah? Apakah kamu mengganggunya lagi? Kamu ini, dulu aku berusaha keras, baru bisa menahan pria sebaik Lukas di sisimu. Apa, Mama yang memintanya tetap di sisiku? Kalau tidak, lalu apa? Dengan sifatmu yang seperti ini, siapa yang bisa tahan denganmu? Pantas saja dulu dia pergi begitu teguh. Ternyata aku sudah salah paham padanya selama ini. Mama, kenapa Mama tidak memberitahuku lebih awal? Lin tidak mengizinkanku memberitahumu. Dia khawatir kamu akan merasa terbebani. Anak ini sebenarnya ada apa? Lukas? Santi, bagaimana kamu bisa memiliki nomor ponsel baruku? Lukas, mari kita bertemu. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Kita sudah jelas membicarakannya sebelumnya. Menurutku tidak perlu. Jika kamu tidak menemuiku, aku akan menemuimu. Baiklah, besok pagi jam 10, kita bertemu di kafe yang dulu. Lukas, tunggu aku. Silakan bicarakan apa yang ingin kamu katakan. Lukas, bisakah kita benar-benar tidak kembali bersama lagi? Santi, jika kamu memintaku datang hari ini masih untuk membicarakan hal ini, menurutku tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di antara kita. Ibuku sudah memberitahuku tentang urusanmu. Dialah yang menempatkanmu di sisiku. Bukan kamu yang memanfaatkan kebaikan menyelamatkan nyawa, lalu bersikeras untuk tetap tinggal.
Baiklah, aku sudah tahu. Tentang kejadian sebelumnya, aku yang salah. Maafkan aku. Maukah kamu kembali? Santi, apa kamu tidak mengerti? Yang sudah pecah tidak bisa disatukan kembali. Di antara kita benar-benar sudah tidak perlu lagi. Tapi aku tidak keberatan kamu memiliki wanita lain. Aku bisa bersama mereka menjagamu, ya? Aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Kau bisa punya sebanyak yang engkau mau. Baik itu Martha atau Fanny, aku bisa bersama mereka, menjadi pacarmu. Pertama, aku tidak suka seperti ini. Kedua, kau juga tidak punya hak untuk memutuskan atas nama orang lain. Tidak peduli dia temanmu atau sahabatmu. Dirimu yang sekarang membuatku merasa asing dan jijik. Bukan begitu. Aku hanya ingin bersamamu. Sudahlah, aku rasa kita tidak perlu membicarakannya lagi. Bima, jangan. Dasar rendahan tidak berguna. Kau tidak punya mata ya? Bukan, Nona. Jelas-jelas kau yang menabrakku, kan? Kau berani membantah? Minta maaf. Dasar perempuan jahat, berani memukulku? Cepat minta maaf pada pacarku. Jika tidak, bukan hanya satu tamparan saja. Kalian itu siapa memangnya? Berani-beraninya menyuruhku minta maaf. Kalian tahu aku ini siapa? Tidak peduli kamu siapa. Tidak ada seorang pun yang boleh di depanku memukul pacarku. Bilang aku tidak pantas. PT Sakura, kalian tahu tidak? Suamiku adalah dari PT Sakura, manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Masalah ini, bagaimana menyelesaikannya? Sekarang tahu takut kan? Sekarang cepat berlutut minta maaf padaku. Lalu ganti rugi ponsel model terbaruku. Logo ponselmu ini, semua buram, jika aku tidak salah duga. Seharusnya di Bali, dengan 2 juta rupiah saja bisa beli banyak. Dasar udik memang udik. Ponselku ini harga aslinya 38 juta rupiah. Sekarang sudah habis terjual. Ada harga, tapi tidak ada barang. Kalau begitu, kamu pasti ditipu. Jangan bicara omong kosong di sini. Cepat berlutut minta maaf padaku. Dan bayar ganti rugi. Aku akan katakan sekali lagi, aku sama sekali tidak salah. Kenapa aku harus berlutut meminta maaf padamu? Baik, tunggu sampai aku memanggil suamiku. Lihat apakah kamu masih berani membantah atau tidak. Halo, suamiku. Ada 2 orang yang menindasku di sini. Tepat di sebelah perusahaanmu, di kafe. Oke. Suamiku akan segera datang. Kalian tamat sudah. Lukas, aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Jangan pergi, ya. Itu masalah yang berbeda. Kita benar-benar tidak mungkin bersama. Sudah mau mati. Masih sempat-sempatnya bermesraan di sini. Diam kau. Siapa yang berani mengganggu istriku? Suamiku sudah datang. Kalian tamat sudah. Suamiku, lihat mereka berdua menggangguku. Wanita ini bahkan memukulku. Sakit sekali. Beraninya kalian. Bahkan sampai memukul. Lihat saja nanti suamimu akan menghajar mereka. Kau mau menghajar siapa? Kau mau menghajar siapa? Nona Santi, kenapa Anda di sini? Suamiku, wanita ini masih berani kurang ajar. Cepat beri dia pelajaran. Ini semua salahmu. Suamiku, kenapa memukulku? Kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya simpanan pria itu? Dia adalah direktur utama perusahaan kita. Direktur utama? Lalu kenapa dia kepada pria ini begitu merendahkan diri? Nona Santi, minta maaf pada pacarku. Kenapa tidak segera meminta maaf kepada bapak ini? Maafkan saya salah. Baiklah, sudah tahu. Kau dipecat. Ini semua salahmu, ini semua salahmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Lukas, apa kita benar-benar tidak bisa memulai lagi? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Tidak mungkin ada kita. Aku dengar, akhir-akhir ini kamu berada di Iron Group. Sebagai petugas kebersihan, asal kamu kembali, aku bisa mentransfer semua saham Sakura Group kepadamu. Siapa yang memberitahumu semua ini? Jangan pedulikan. Siapa yang memberitahuku? Kembalilah.
Ya, aku tidak ingin kamu menderita di luar. Aku tidak menderita. Lukas, jangan marah padaku lagi, oke? Aneh sekali. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Lukas, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan memulai lagi denganmu. Mengapa dia meneleponku? Mungkinkah produk kecerdasan buatan ada masalah? Ada apa, Buzo? Kamu meneleponku karena ada sesuatu? Kenapa? Tidak bolehkah aku mencarimu? Jika tidak ada apa-apa, padahal aku menganggapmu sebagai teman yang paling akrab. Tapi kamu sudah lama tidak menghubungiku. Bukan, aku hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Kamu mengambil alih Iron Group dari kakakmu? Bagaimana kamu tahu Iron Group itu milik kakakku? Identitasmu memang tersembunyi dengan sangat baik. Tapi masih ada beberapa petunjuk yang tertinggal. Tapi jangan khawatir, selain aku, seluruh Jakarta tidak ada yang bisa melacak identitasmu. Dan ada kabar baik lainnya untukmu. Katakanlah, apa itu? Aku tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan kakakmu. Apa katamu? Baik, aku segera ke sana menemuimu. Siapa sebenarnya? Kamu jangan panik dulu, duduklah. Aku akan menjelaskannya pelan-pelan padamu. Pertama, aku ingin meminta maaf padamu. Aku telah memerintahkan orang untuk menyelidikimu. Jadi aku tahu masalahmu. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti semua itu. Bagaimanapun juga ini adalah kerjasama pertama kita. Cepat beritahu aku siapa sebenarnya pembunuhnya. Setelah aku tahu kamu adalah adik Joko, aku menyelidiki kejadian tahun itu dan menemukan bahwa kecelakaan mobil kakakmu waktu itu didalangi oleh 2 orang. Salah satunya adalah Felix dari keluarga Owen. Menemuimu sekali, sungguh tidak mudah, ya? Dia. Kamu mengenalnya? Dulu pernah berbisnis dengannya, dia bukan pebisnis yang jujur. Lalu yang satu lagi siapa? Yang lain adalah ayah dari Felix, direktur utama grup Owen. Ini berkas investigasinya. Di dalamnya ada informasi lengkap. Ibu Marta, di dalam ruangan ini panas sekali. Kantor ini tidak menyalakan AC. Sepertinya memang agak panas. Bos Marta, bolehkah saya menyalakan AC? Di mana remote ini? Di meja saya. Coba cari saja sendiri. Meja. Ah, ini. Ini juga tidak benar. Kenapa tidak ada angin? Bos Marta, apa remote Anda rusak? Bos Marta, bagaimana kondisi Anda? Anda baik-baik saja. Direktur Marta, kita tidak bisa seperti ini. Direktur Marta. Panggil aku Mar. Baik. Mar, ini kantor. Ini tidak pantas. Tidak ada yang akan tahu. Apakah aku benar-benar tidak menarik? Bukan begitu. Direktur Marta, Anda benar-benar sangat menarik. Hanya saja. Panggil aku Mar. Baik. Mar, aku. Nyonya Presiden, aku tidak melihat apa-apa. Kembali. Ada apa? Tuan Felix dari grup Owen besok akan datang untuk bernegosiasi dengan Anda. Baik, Anda boleh keluar dulu.
Menurutmu, ada apa Felix mencariku? Kurasa dia mungkin ingin bekerja sama dengan Anda untuk melawan grup Iron milikku. Bagaimana Anda tahu? Kelompok Iron awalnya merupakan perusahaan yang hampir bangkrut, tiba-tiba hidup kembali. Untuk orang sepengawas Felix, dia pasti akan menyelidikinya. Saya rasa dia mungkin telah menemukan beberapa informasi tentang kita. Dia sekarang ingin bergandengan tangan dengan seluruh kota Jakarta, perusahaan paling kuat untuk bersama-sama menghadapi perusahaan saya. Setelah saya pikirkan berulang kali, sepertinya hanya di sini yang paling cocok. Menurutmu, haruskah saya menolaknya? Justru saya merasa Anda harus menyetujuinya. Dia ingin menguasai saham kelompok Iron kalian, dan Anda masih menyuruh saya menyetujuinya? Tepat sekali. Anda harus menyetujuinya. Saya ingin Felix mengakuisisi kelompok Iron sepenuhnya. Begitu kelompok Fang miliknya telah menghabiskan semua dana likuidnya, saat itulah kita akan bertindak bersama untuk mengakuisisi grup Owen. Pada saat ini kita akan memberinya pukulan mematikan. Memang benar-benar Anda. Saya akan segera menanganinya. Pergilah. Felix, saya harus memastikan keluarga Owen kalian membayar utang darah ini. Bapak Felix, 35% saham kelompok Iron telah berhasil kita akuisisi. Bagus. Terus tingkatkan upaya akuisisi. Gunakan semua dana yang bisa digunakan. Baik. Lukas, tidak kusangka kamu ternyata adik dari Joko. Namun tidak apa-apa, sebentar lagi aku akan mengantarmu menemui Joko. Pak Fendi, semua dana yang kami miliki sudah kami investasikan sepenuhnya di pasar saham. Diperkirakan setelah 3 jam, kita akan bisa mengakuisisi 50% saham grup Iron. Bagus. Perusahaanmu telah diakuisisi. Pak Fendi, gawat. Saham perusahaan kita juga telah dibeli secara besar-besaran. Pihak lain sudah mengakuisisi 50% saham. Apa? Cepat telepon Bu Marta dari grup Bahari. Minta dia untuk menyuntikkan dana. Tidak perlu mencari lagi. Kami sudah tiba. Nona Marta, bukankah Anda berjanji kepada saya untuk bersama-sama melawan Iron Group? Sekarang giliran Anda untuk bertindak. Saya rasa Anda lebih baik menyerah saja. Nona Marta tidak akan bekerja sama dengan Anda. Lukas, kenapa kamu di sini? Nona Marta, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sederhana saja, kerjasama saya dengan Anda hanya pura-pura. Objek kerjasama saya yang sebenarnya adalah Lukas. Wanita jahat, kau berani menipu saya? Itu salahmu sendiri. Kini 60% saham Owen Group ada di tangan saya. Mulai sekarang di Jakarta tidak akan ada lagi Owen Group. Lukas, kau benar-benar berpikir kau sudah menang? Kau tahu kenapa dulu saya harus mencelakai Joko? Itu karena dia sendiri menghalangi jalan seluruh perusahaan di Jakarta? Tidak ada yang ingin dia terus melanjutkannya. Sekarang, kau dan wanita jahat bernama Marta ini bekerja sama, juga akan menghalangi jalan perusahaan lain di Jakarta. Tunggulah, tak lama lagi akan ada orang lain yang datang memberi pelajaran pada kalian. Itu tergantung pada kemampuan mereka. Santi, kenapa kamu di sini? Kau mengancam pacarku. Tentu saja saya harus datang mendukungnya. Hari ini, kami Xuanjing Group dan Iron Group resmi menjalin kerjasama yang erat. Siapapun yang berani menyentuh Iron Group, berarti berurusan dengan saya, Santi. Jangan coba-coba. Kami Tencent Tech juga dengan Iron Group telah menjalin hubungan kerjasama. Kami Misal Group juga demikian. Felix, sekarang beberapa perusahaan besar di Jakarta semuanya ada di sini. Menurutmu, masih adakah yang berani menyentuh Iron Group setelah ini? Mengapa bisa begini? Seharusnya tidak seperti ini. Bukti bahwa kamu dengan sengaja merekayasa kecelakaan mobil dan menyebabkan kematian kakakku sudah kuserahkan kepada polisi. Kamu dan ayahmu bersiaplah untuk menghabiskan seluruh sisa hidup kalian di dalam penjara. Habis sudah. Semuanya habis sudah. Tunggu sebentar, Lukas. Tunggu. Lukas, tunggu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku tahu, saat ini kau sama sekali tidak menyukaiku. Tapi aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk mengagumimu. Nanti aku pasti akan mengubah semua kebiasaan burukku.
Aku akan sepenuh hati mengagumimu. Lukas, aku bisa bersama Santi. Asalkan kau suka, kita pergi ke rumahku bersama. Tempat tidur di rumahku cukup besar, 3 orang bisa tidur. Santi, Lukas sudah bilang, dia tidak menyukaimu lagi. Apa masih ada artinya terus mengganggu seperti ini? Cepat atau lambat dia akan berubah pikiran. Justru kau tak tahu malu setiap hari merayu Lukas. Menurutku, yang tak tahu malu itu kau ya. Demi mengagumi Lukas, sampai bilang berdua dengan sahabatmu. Akan bersama... Lukas, lihatlah mereka. Setiap hari hanya tahu bertengkar. Tidak sepertiku. Aku hanya akan mengkhawatirkan kakak. Lepaskan tanganmu. Tidak mau. Lepaskan. Kakak ipar, bagaimana kau bisa kemari? Ayo, pulang dengan kakak ipar. Tidak boleh. Lukas, aku tidak setuju. Kemarilah. Lukas. Milikku. Lukas. Siapa yang bisa menolongku? Pergi dengan kakak ipar.